Hakim-Hakim 16 ayat 16-20. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Ayat 17, lalu diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ayat 18, ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Ayat 19, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Ayat 20, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pada video ini saya akan membahas sedikit mengenai suatu pelajaran yang lain dari kehidupan Simson. Gitu ya. Biasanya kalau kita bicara soal Simson, tentunya ayat yang tadi sesuatu hal, bagaimana itulah yang terjadi dalam kehidupan Simson. Bagaimana Simson, seorang yang dipakai Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa, seorang nasir Allah, tetapi kemudian dia tunduk di bawah rayuan seorang perempuan Filistin, yaitu Delila. Sehingga kemudian dikatakan Delila merengek-rengek dan Simson tidak tahan lagi hatinya, seperti mau mati, dikatakan seperti itu. Dan kemudian Simson menceritakan semuanya. Sebelumnya Simson sempat berkali-kali membohongi Delila dan kemudian Delila marah. Dan pada kali yang ketiga kemudian Delila merengek-rengek dan mendesak Simson, dan Simson tidak tahan dan kemudian diceritakan semuanya bahwa dia adalah seorang nasir Allah, bahwa kepala di rambutnya tidak boleh dicukur karena kalau dia dicukur maka hilang kekuatannya. Dan kemudian pada hari itu Delila merayu Simson untuk tidur di pangkuannya dan dicukurlah rambut Simson. Dan cerita ini saya yakin Anda dan saya sudah sangat familiar mengenai peristiwa Simson, gitu ya. Biasanya kalau kita bicara Simson, maka kita melihat bahwa ini menjadi satu gambaran tentang seorang yang dipakai Tuhan, tetapi yang kemudian karena dia bergaul dengan wanita dari suku lain, dalam hal ini Filistin, maka kemudian itu menjebak dia dan akhirnya Simson buta dan dijadikan badut dalam sebuah acara penyembahan pada dewa Dagon yang mereka lakukan, gitu ya. Biasanya itulah pelajaran yang biasa kita ambil apabila kita bicara soal Simson, gitu ya. Tetapi pada video ini saya akan ingin sama-sama kita melihat bahwa ada pelajaran lain yang justru sesuatu hal yang baik yang bisa kita petik dari kehidupan Simson ini, gitu ya. Sebelumnya kita tahu bahwa Simson adalah hakim di Israel, gitu ya. Kurang lebih itu hakim yang ke-12 dalam kitab Hakim-Hakim. Simson diceritakan sebagai hakim yang terakhir. Walaupun kemudian ada hakim berikutnya yaitu Imam Eli dan kemudian Samuel. Hanya itu tertulis dalam kitab Samuel. Tetapi dalam kitab Hakim-Hakim diceritakan bahwa Simson, sampai dengan Simson itulah hakim yang terakhir. Karena setelah itu orang Israel bertindak seperti yang dianggap benar oleh pandangannya sendiri. Ada satu kondisi di mana mereka masing-masing tanpa pemimpin dan mereka memilih apa yang mereka anggap benar. Dan kitab Hakim-Hakim diakhiri dengan keadaan seperti itu, gitu ya. Tetapi kemudian di kitab Samuel kemudian ada hakim berikutnya yaitu Imam Eli, dan kemudian ada hakim berikutnya yang terakhir yaitu Nabi Samuel, gitu ya. Nama Simson sendiri dalam firman Tuhan itu berasal dari bahasa Ibrani, Simson, gitu ya, yang sebenarnya artinya itu sesuatu yang berhubungan dengan matahari, gitu ya. Ada ada beberapa akar kata di sana yang menggambarkan bahwa itu bisa berbicara soal sinar matahari yang memancar, bisa bicara juga mengenai sesuatu dikatakan bahwa anak matahari, bisa juga ada akar kata yang menggambarkan bahwa itu adalah kuat seperti matahari. Jadi kata Simson sendiri artinya digambarkan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan matahari. Dan kita tahu bahwa Simson adalah satu-satunya hakim dari suku Dan.
Jadi kalau Anda lihat cerita hakim-hakim atau Anda lihat video kita yang pernah kita buat tentang hakim-hakim, ada banyak hakim-hakim sebelumnya dan Simson satu-satunya hakim yang berasal dari suku Dan. Dan kita tahu dalam firman Tuhan, suku Dan itu artinya adalah hakim. Kata Dan sendiri itu artinya adalah hakim. Jadi boleh dibilang Simson ini adalah hakim yang paling tepat, paling cocok berada menjadi seorang hakim sesuai dengan nama sukunya, yaitu suku Dan. Gitu ya. Jadi kalau Anda tahu misalnya kata Daniel itu dari dua kata, Dan dan El. Dan artinya hakim, El artinya Tuhan. Jadi kalau Daniel artinya Tuhan adalah hakimku. Gitu ya. Dan Simson berasal dari suku Dan itu yang artinya adalah hakim. Jadi boleh dibilang sesuai dengan nama sukunya, Simson cocok menjadi seorang hakim. Gitu ya. Dan kemudian dia dengan segala kekuatan yang besar yang kita tahu ceritanya bagaimana dia merobek singa dengan tangan kosong dan banyak hal yang dilakukan oleh Simson. Gitu ya. Dan kita tahu salah satu kelemahan yang terakhir adalah bagaimana dia kemudian suka bermain-main dengan perempuan Filistin. Dan biasanya itu yang selalu kita anggap sebagai satu pelajaran yang kita harus berhati-hati. Tidak boleh kita mengikat hubungan dengan orang yang bukan anak-anak Tuhan. Bagaimana mungkin terang dan gelap bisa bersatu, dan itu membuat Allah sudah memperikatkan bahwa umat Tuhan tidak boleh kawin campur dengan bangsa-bangsa lain karena bisa membuat hati mereka terpaut kepada Allah bangsa lain. Biasanya itu pelajaran yang kita ambil apabila kita bicara soal Simson. Gitu ya. Tetapi pada video ini saya ingin melihat satu hal yang lain. Ada satu pelajaran yang menarik dari kehidupan Simson yang seringkali kita tidak terlalu perhatikan, saudaraku. Dan itu terjadi bukan dalam suatu perjalanan kehidupan Simson secara keseluruhan, tetapi justru terjadi pada akhir kehidupan Simson. Gitu ya. Mungkin kita berpikir, bukankah Simson akhir kehidupannya adalah dibutakan dan kemudian dia menjadi badut dalam suatu pertunjukan di depan orang-orang Filistin di kuil Dagon? Betul, saudaraku. Itulah yang terjadi pada akhir kehidupan Simson. Tetapi jangan lupa bahwa pada saat dia memegang dua pilar utama pada kuil Dagon dan kemudian mengeluarkan segenap kekuatannya dan dia berdoa kepada Tuhan, biarkan aku mati seperti bersama dengan orang Filistin ini, kita akan lihat satu kejadian dalam firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 16. Ayat yang 30 dikatakan, berkatalah Simson, waktu itu dia sudah dibutakan, dia sudah disuruh melawak di depan orang banyak, diketawakan semua. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Dia memegang dua pilar utama dan kemudian dia membungkuk sekuat-kuatnya. Lanjutannya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Biasanya kita hanya merhatikan sampai sini. Tapi lanjutannya justru yang menarik, saudaraku. Lanjutannya adalah yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Dan ini menjadi satu pelajaran yang baik yang saya ingin kita bahas sama-sama. Tentang bagaimana seorang Simson yang pada akhir masa hidupnya, dia sudah melakukan banyak kesalahan, dia sudah melakukan sesuatu yang mengecewakan Tuhan, tetapi pada akhir hidupnya dalam firman Tuhan dikatakan, dia membunuh lebih banyak orang Filistin ketimbang selama masa hidupnya. Kita tahu Simson menjadi hakim selama masa 20 tahun ya, sementara orang Filistin sendiri pada waktu itu menindas orang Israel ada pada masa 40 tahun. Gitu ya. Dan bagian ini yang menarik saya melihat bahwa dalam firman Tuhan Alkitab mencatat seorang Simson yang kemudian akhirnya hatinya terpaut kepada Allah bangsa lain dan kemudian dia tidak tahan pada saat perempuan Delilah itu merengek-rengek dari lembah Sorek itu dan kemudian dia menceritakan semuanya dan Allah meninggalkan dia. Gitu ya. Sampai satu ketika dia dibutakan dan dia bertobat, tetapi pada saat yang terakhir, pada saat dia mengakui kesalahannya dalam firman Tuhan dikatakan yang dibunuh pada hari matinya itu lebih banyak daripada selama dia hidup. Dan ini menjadi sesuatu hal yang tercatat dalam Alkitab, saudara. Dan ini menjadi pelajaran yang kita sama-sama lihat tentang Simson ini. Ini yang sama-sama kita akan sama-sama perhatikan bahwa Simson, walaupun seorang yang pernah dipakai Tuhan dan kemudian dia jatuh, pada saat terakhir maka dikatakan dalam firman Tuhan, dia membunuh lebih banyak orang Filistin ketimbang semasa hidupnya. Dan ini menjadi sesuatu hal di mana dia kembali pada puncak kehidupannya. Hidupnya diakhiri dengan suatu pencapaian yang maksimal. Bagaimana pada waktu itu dia membunuh orang Filistin yang jauh lebih banyak ketimbang selama dia hidup. Dan Simson mengakhirinya dengan berhasil membunuh lebih banyak dari semuanya. Jelas aku? Jadi kalau kita melihat, mungkin kita tidak melihat sesuatu yang positif pada Simson, tetapi ketahuilah bahwa dalam firman Tuhan, dicatat pada akhir kehidupan Simson, dia melakukan sesuatu yang lebih banyak daripada sebelumnya. Dia membunuh lebih banyak orang Filistin
ketimbang selama dia hidup. Dan ini menjadi satu prestasi, ini menjadi satu pencapaian, di mana Allah mengembalikan Simson pada posisinya, di mana Allah mengembalikan kekuatan Simson, di mana Allah memberikan kepada kembali Simson suatu reputasi yang baik, dan dia mati bersama-sama dengan orang Filistin pada saat itu. Gitu ya. Dan kalau kita lanjutkan, itu menjadi sesuatu hal yang momen yang cukup memukul orang Filistin. Karena raja-raja kota di tempat itu, mereka semua mati. Dan sempat ada masa vakum di mana kekuatan Filistin kemudian melemah. Gitu ya. Dan kalau Anda lanjutkan kitab Hakim-Hakim, tadi saya sudah bilang, itu ada seperti masa jeda, di mana pada waktu itu kemudian orang melakukan apa yang baik menurut pemandangannya sendiri. Orang Filistin ada dengan kekuatan yang lebih lemah. Gitu ya. Walaupun kemudian pada masa Imam Eli dan pada masa Samuel, orang Filistin masih kembali berkuasa di sana. Tetapi ini menjadi sesuatu yang saya lihat bagaimana pada akhir kehidupan Simson, Simson mencapai satu prestasi yang jauh lebih baik ketimbang selama dia hidup. Gitu ya. Dan ini pelajaran yang baik buat Anda dan saya. Gitu ya. Kita kan lihat dalam firman Tuhan tentang banyak orang yang mengakhiri sesuatu justru lebih baik daripada pada waktu dia mengawalinya. Dan seperti halnya Simson, jadi kalau saya bisa gambarkan grafiknya, mungkin Simson pertama dari mulai titik tengah bagaimana dia diambil, dipakai Tuhan dengan satu kekuatan yang luar biasa. Tetapi kemudian dia pada grafik yang menurun di mana dia kemudian jatuh di tangan seorang Filistin. Tetapi pada akhir masa hidupnya grafik Simson kembali naik. Bahkan tadi dikatakan dalam firman Tuhan dia membunuh lebih banyak pada saat dia hidup ketimbang pada saat dia mati ketimbang pada saat dia hidup. Dan ini menjadi sesuatu hal bagaimana pada akhirnya dia berada pada posisi puncak. Gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ada banyak tokoh dalam firman Tuhan yang memulai sesuatu dan mengakhirinya dengan sangat baik. Kita akan lihat beberapa contoh firman Tuhan selain tokoh firman Tuhan selain Simson. Gitu ya. Saya ambil contoh misalnya Daud. Kalau kita lihat dalam 1 Tawarikh 29 ayat 28 dikatakan ini menjelang saat terakhir Daud menjelang mati. 1 Tawarikh 29 ayat 28. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Itulah Daud pada saat dia mati. Dia sudah sangat tua, putih rambutnya, dan dikatakan di sana dia penuh dengan kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Daud mengakhirinya dengan penuh kemuliaan dalam firman Tuhan dikatakan. Gitu ya. Dalam 1 Raja-Raja 15 ayat yang kelima dikatakan, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkan kepadanya seumur hidupnya. Gitu ya. Kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Kita tahu bagaimana Daud pernah jatuh ke dalam dosa bagi dia mengambil berzinah dengan Batseba, istri orang Het, istri Uria orang Het itu. Gitu ya. Dan dalam firman Tuhan dikatakan sepanjang kehidupan Daud berkenan kepada Tuhan kecuali dalam perkara isi Uria. Dan ini menjadi satu gambaran bagaimana seseorang yang sudah memulai hal dengan baik, bagaimana Daud seorang gembala, bagaimana dia melakukannya dengan sepenuh hati, dan kemudian Allah mengangkat dia sampai menjadi raja, dan satu ketika ada satu titik di mana dia jatuh. Tetapi Daud tidak membiarkan dirinya begitu saja, dia bertobat dan dia bangkit kembali, dan dalam firman Tuhan dicatat dia mati dengan sepenuh segala kemuliaan dan kehormatan. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang baik yang kita lihat tokoh-tokoh dalam firman Tuhan. Bagaimana dia mengakhiri garis akhir hidupnya dengan suatu pencapaian yang maksimal. Bagaimana dia mengakhiri garis kehidupannya dengan satu grafik yang akhirnya memuncak. Gitu ya. Dan saya bisa bayangkan seperti itulah Simson tadi dan seperti itulah Daud dalam satu kondisi yang penuh kehormatan dan penuh dengan kemuliaan. Gitu ya. Mungkin kita lihat dari awal mereka memang orang-orang yang dipilih Tuhan. Daud dari awal adalah orang yang memang berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan melihat hati Daud dan Tuhan mengirim Samuel untuk mengurapi Daud. Gitu ya. Seperti halnya tadi Simson, bagaimana dia orang tuanya adalah seorang yang istrinya ibunya adalah mandul, dan kemudian dia meminta kepada Tuhan, dan Tuhan menetapkan seorang anak yang sesuai dengan permintaan ibunya, dan kemudian lahirlah Simson yang ditetapkan sebagai nasir Allah. Gitu ya. Dan itu menjadi gambaran bagaimana sejak awal mereka adalah orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan kehidupan mereka masing-masing ada saat di mana mereka jatuh. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa bangkit kembali dan mengakhirinya dengan klimaks. Dan itulah yang terjadi pada Simson, dan itulah yang terjadi pada Daud. Gitu ya. Cerita yang lain dalam firman Tuhan mungkin kita lihat tentang seorang yang kehidupan lamanya sangat kacau.
tentang seorang yang kehidupan lamanya sangat menyakitkan hati Tuhan. Tetapi dia berakhir juga dengan satu pribadi yang sangat berkenan, berakhir dengan satu pribadi yang memuncak pelayanannya di hadapan Tuhan. Anda bisa tebak, saudaraku? Itu adalah Rasul Paulus. Gitu ya. Kita tahu dalam firman Tuhan, Rasul Paulus dikatakan bahwa aku yang paling hina dari semua rasul, karena aku menganiaya jemaat. Gitu ya. Kita lihat sedikit, saudaraku, dalam 1 Korintus 15, ayat yang ke-9 dikatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Jadi memang Paulus dari awal bukan satu pribadi yang berkenan kepada Tuhan, bahkan pada saat Stefanus dilempari dengan batu, seorang anak muda yaitu Saulus ada di sana dan menyetujui tindakan itu. Gitu ya. Tetapi Allah punya rencana dalam kehidupan Paulus dan Paulus yang kemudian sebelumnya disebut dengan Saulus. Gitu ya. Dan dia menjadi rasul dan kemudian dia melayani sampai kemana-mana, dan sebagian besar perjanjian baru kita tahu ditulis oleh Paulus. Gitu ya. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24 dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitku pun. Itu kata Paulus pada saat dia berada di Efesus. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir, itu kata Paulus, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan Paulus berkata, aku tidak memperdulikan nyawaku lagi, apa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan apa yang dahulu kuanggap rugi, sekarang aku anggap keuntungan bagi Kristus. Dan aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan pandangan kepada apa yang di hadapanku, yaitu panggilan Kristus. Gitu ya. Dan dikatakan asal aku bisa mencapai garis akhir. Dan terakhir, menjelang saat terakhir dia meninggal, Paulus menulis surat kepada Timotius bahwa aku telah mencapai garis akhir. Gitu ya. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini 3 contoh dalam firman Tuhan tentang orang-orang yang mengakhiri kehidupannya dengan sesuatu hal yang maksimal, bahwa dia melakukan sesuatu lebih baik dari sebelumnya. Gitu ya. Memang Simson maupun Daud, seorang yang sebelumnya sudah berkenan kepada Tuhan, seorang yang memang sudah dipilih Tuhan, seorang yang memang ditetapkan Tuhan untuk suatu rencana Tuhan. Walaupun dalam kehidupannya ada saat-saat di mana mereka jatuh, tetapi pada akhir hidupnya Simson malah membunuh lebih banyak orang Filistin ketimbang selama masa hidupnya. Daud pada akhir hidupnya dikatakan dia mati dengan tua, penuh dengan kehormatan dan kemuliaan. Dan sepanjang kehidupan Daud, Allah berkenan dengan seluruh kehidupan Daud, kecuali tentang perkara Uria. Gitu ya, saudaraku. Dan kita lihat juga bagaimana Paulus, mungkin sebelumnya dia seorang yang menganiaya jemaat, tetapi semuanya berubah pada saat dia menerima Kristus, dan dia memutuskan untuk tidak memperdulikan nyawanya lagi, dan dia memutuskan asal aku bisa mencapai garis akhir, asal aku bisa memenuhi sebuah panggilan Allah. Dan pada akhirnya Paulus katakan bahwa aku telah mencapai garis akhir. Jelas, dan ini menjadi satu teladan yang baik buat Anda dan saya, gitu ya. Bagaimana Anda dan saya, kita harus melihat bahwa bukan bagaimana kita mengawali sesuatu, tetapi bagaimana kita mengakhirinya nanti. Dan itu yang lebih penting, saudaraku. Gitu ya. Tiga contoh yang saya gambarkan mungkin adalah contoh yang baik. Bagaimana itu akhirnya mereka mengakhiri sesuatu dengan sangat luar biasa. Gitu ya. Tetapi ada contoh yang lain dalam firman Tuhan yang juga memberikan contoh yang sebaliknya dari itu. Bagaimana akhirnya mereka kemudian malah menjauh dari Tuhan. Dan contoh yang paling mudah yang saya bisa ambil di sini adalah Salomo. Kita tahu Salomo adalah keturunan berikutnya dari Daud. Dan Daud sudah berpesan kepada Salomo untuk supaya dia berpegang teguh pada perintah-perintah Tuhan. Dan Salomo dengan penuh segala, Allah memberi kepada dia kekayaan, kemuliaan, Allah memberi kepada dia segala hikmat, marifat, sehingga tidak ada yang berhikmat seperti Salomo. Gitu ya. Tetapi kembali seperti halnya yang terjadi dengan Simson tadi, hatinya terpaut kepada Allah bangsa-bangsa lain. Gitu ya. Dalam Nehemia 13, saya ambil cerita ini aja, Nehemia 13 ayat 20. Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa, tidak ada seorang raja seperti dia. Gitu ya. Yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Gitu ya. Berbeda dengan Simson, yang kemudian Simson akhirnya menyesal dan dikatakan di akhir masa hidupnya, pada hari matinya dia membunuh lebih banyak orang Filistin dibanding selama dia hidup. Ini berbeda dengan Salomo yang kemudian pada akhirnya dia hatinya terpaut pada bangsa Allah, bangsa-bangsa lain.
gitu ya. Saya tidak akan menghakimi, saya tidak akan bicara masalah siapa yang masuk surga atau tidak, gitu ya. Tetapi dari sini menjadi suatu teladan buat kita semua untuk kita mari berhati-hati, gitu ya. Mari kita memperhatikan jalan hidup kita masing-masing. Bukan seberapa dahsyat, seberapa luar biasanya kita memulai pelayanan atau bersama dengan Tuhan, tetapi bagaimana kita tetap setia, bertahan, dan kemudian mengakhirinya dengan penuh kemuliaan, gitu ya. Dan ini pelajaran yang lain yang kita bisa ambil dari kehidupan Simson tadi, gitu ya. Mungkin Simson pernah mengalami saat-saat di mana kemudian dia meninggalkan Tuhan dan Tuhan meninggalkan dia, gitu ya. Tetapi pada akhirnya Simson kembali dengan segala kemuliaannya, dan dikatakan dalam firman Tuhan, pada hari matinya dia membunuh lebih banyak orang Filistin ketimbang selama dia hidup, gitu ya. Dan kita lihat contoh beberapa pribadi dalam Alkitab, bagaimana orang-orang yang mengakhiri sesuatu dengan luar biasa. Paulus mungkin seorang penganiaya jemaat. Paulus mungkin banyak jemaat yang dia dukung untuk dianiaya dan dibunuh di depan dia, termasuk salah satunya Stefanus. Tetapi pada akhirnya Paulus mencapai satu kemuliaan dan Paulus mencapai garis akhir seperti yang ditetapkan Tuhan. Dan Daud dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Allah berkenan pada seluruh kehidupan Daud, kecuali dengan perkara Raja Uria, Uria orang Het tadi, gitu ya. Ini menjadi pelajaran buat Anda dan saya tentang satu kehidupan yang sedang kita jalani saat-saat ini bersama dengan Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama Anda dan saya sudah ikut Tuhan. Mungkin ada yang sudah puluhan tahun, mungkin yang ada baru beberapa tahun, atau masing-masing kita berbeda. Dan masing-masing kita mungkin punya grafik kehidupan yang berbeda-beda. Ada orang yang dipanggil dalam kondisi yang sangat buruk dan kemudian dia dipanggil dan akhirnya mengenal Tuhan. Ada yang memang dari keluarganya dia sudah satu pribadi yang Kristen, satu keluarga yang memang sudah ada dalam pelayanan dan melayani Tuhan. Tetapi bukan itu yang terpenting, saudaraku. Tapi yang terpenting adalah bagaimana pada waktu kita menjalani ini semua, kita bertahan dan terus meningkat sampai pada akhirnya kita berada di puncak, gitu ya. Dan inilah yang kita bisa lihat dalam pelajaran kehidupan Simson ini. Bagaimana pada akhirnya Simson membunuh lebih banyak orang Filistin ketimbang selama dia hidup. Dan itu menjadi sesuatu hal prestasi puncak yang ditulis dalam Alkitab tentang pribadi Simson. Jelas aku. Dan ini semata-mata saya ngambil contoh beberapa tokoh dalam firman Tuhan dan banyak tokoh-tokoh lain dalam firman Tuhan yang mungkin kita tidak usah sebutkan semua. Tetapi itu menjadi satu refleksi buat Anda semua untuk memperhatikan bagaimanalah grafik kehidupan kita dengan Tuhan. Bagaimana grafik pengiringan kita kepada Tuhan. Apa kita memulai dengan titik yang tinggi kemudian pelan-pelan kita mulai turun, atau kita memulai biasa saja tetapi kemudian kita berangsur makin lama makin meningkat, atau menjadi satu grafik yang fluktuasi, yang naik turun, gitu ya. Dan ini menjadi satu koreksi buat Anda dan saya tentang grafik pengiringan kita kepada Tuhan. Dan yang saya bicarakan di sini bukan semata-mata suatu pencapaian secara jasmani, bagaimana karir kita menjadi lebih bagus, bagaimana kemudian jabatan kita semakin meningkat, bagaimana kemudian posisi kita semakin meningkat, bagaimana kemudian pengalaman kita semakin bertambah, bukan semata-mata hal itu, gitu ya. Kalau saya bicara soal hal-hal seperti itu, maka Anda dan saya, kalau kita berada pada satu pelayanan dan kemudian kita setia di sana, maka dengan lambat tapi pasti jabatan kita bakalan naik, gitu ya. Pasti posisi kita akan semakin dipercaya, pasti pengalaman dan wawasan kita akan semakin bertambah. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana sejauh mana hati kita tetap terpaut kepada Tuhan, sejauh mana hati kita tetap merindukan Tuhan, sejauh mana kita cinta dengan firman Tuhan, dan itu menjadi satu grafik yang semakin lama semakin naik. Sejauh mana kehidupan kita semakin hari semakin berkenan pada Tuhan. Dan itu yang menjadi pertanyaan buat Anda dan saya, gitu ya. Ini sama sekali bukan soal jabatan yang semakin lama semakin tinggi. Ini sama sekali bukan sesuatu gelar-gelar yang kemudian semakin lama semakin berderet di belakang nama kita. Ini sama sekali bukan semakin wawasan dan pengalaman yang semakin expert dalam banyak hal, bukan itu. Tetapi bagaimana kita tetap rindu pada Tuhan, tetapi bagaimana kita tetap polos dan mengandalkan Tuhan, bagaimana tetap kita cinta dengan firman Tuhan dan merindukan kehadiran Tuhan, gitu ya. Bagaimana kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Pada saat pengalaman kita bertambah-tambah, bagaimana kita tetap bisa mengandalkan Tuhan dan menganggap dan tetap menempatkan Tuhan sebagai satu pribadi yang kita andalkan dan bukan pengalaman dan kemampuan kita. Dan ini menjadi sesuatu hal yang semakin hari harus semakin meningkat, saudaraku, gitu ya. Dan ini menjadi koreksi buat Anda dan saya. Mari perhatikan grafik kehidupan Anda dan saya. Mari perhatikan grafik pengiringan kita kepada Tuhan. Dari mulai Anda bertobat sampai dengan kehidupan kita saat ini, bahkan sampai nanti pada saat Tuhan memanggil kita,
gitu ya. Biarkan kita mencapai garis akhir dalam posisi puncak seperti hanya yang dialami oleh Simson, seperti yang dilakukan oleh Daud, seperti yang dilakukan oleh Paulus. Dan itu menggambarkan bahwa orang-orang yang sampai pada akhirnya dia mencapai posisi puncak sesuai dengan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan mereka. Jelas, beberapa ayat terakhir kalau kita lihat dalam firman Tuhan dalam Wahyu 17 ayat 14 dikatakan, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Lanjutannya, mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, dan yang telah dipilih, dan yang setia. Gitu ya. Saya percaya setiap Anda yang sudah menonton, yang ada saat ini sedang menonton video ini, ada dan saya dipanggil Tuhan. Gitu ya. Tetapi seberapa jauh kita mengerti panggilan Tuhan dan kita dipilih untuk suatu rencana Tuhan. Dan pertanyaan berikutnya, apakah kita tetap bisa setia? Dan dalam firman Tuhan adalah mereka yang dipanggil, mereka yang dipilih, dan yang setia. Gitu ya. Dalam Matius 22 ayat 14 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Gitu ya. Dari yang dipanggil, kemudian yang dipilih itu lebih sedikit. Bahkan dikatakan tadi yang setia, itu jauh lebih sedikit lagi. Dalam Matius 24 ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya itu akan selamat. Gitu ya, saudaraku. Dan ini semua menjadi sesuatu hal di mana koreksi buat Anda dan saya. Sekali lagi, saudaraku, bukan seberapa besar, seberapa dahsyat. Apa yang kita alami sebelumnya bersama Tuhan itu menjadi sesuatu hal yang baik, itu menjadi sesuatu hal yang membuat kita bersuka cita. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kita menjalani kehidupan kita bersama Tuhan saat ini dan selanjutnya? Bagaimana grafik kerinduan kita kepada Tuhan saat ini dan selanjutnya? Apakah meningkat dari sebelumnya? Bagaimana grafik kerinduan Anda terhadap firman Tuhan saat ini dan selanjutnya? Apakah itu menjadi Anda semakin rindu dengan firman Tuhan lebih dari sebelumnya? Gitu ya. Bagaimana dengan grafik bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam segala perkara saat ini dan selanjutnya? Apakah itu menjadi sesuatu yang semakin hari semakin meningkat dari sebelumnya? Bukan semata-mata soal jabatan kita meningkat, bukan semata-mata posisi kita semakin dipercayakan banyak perkara, bukan semata-mata pengalaman kita yang semakin lama semakin banyak. Tetapi ini menjadi satu gambaran bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan, apakah kita menjalaninya dengan semakin hari semakin baik, dan pada akhirnya kita mengakhirinya dengan posisi puncak. Jelas, aku? Dan dalam Lukas 18 ayat 18 firman Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia dapati iman di bumi ini? Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal bahwa mari kita akhiri kehidupan kita, mari kita akhiri pengiringan kita kepada Tuhan dengan melakukan yang terbaik dan kita mencapai seluruh yang Allah rencanakan dalam kehidupan kita. Gitu ya. Dan ini yang menjadi pertanyaan buat Anda dan saya, dan mari kita koreksi diri kita masing-masing. Grafik kehidupan Anda segimana? Apakah kita makin lama makin menurun tanpa kita sadar? Atau kita menjadi satu grafik yang sekedar turun naik begitu saja? Atau kita memulainya dengan baik dan kemudian kita hari demi hari semakin meningkat kepada Tuhan? Jelas ya, aku? Dalam ayat 17 ayat yang 9 dikatakan, meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya. Dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Gitu ya. Pastikan bahwa Anda dan saya semakin kuat di hadapan Tuhan. Pastikan Anda dan saya semakin bertambah-tambah di hadapan Tuhan. Ayat yang terakhir, Amsal 4 ayat 18 dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kalau Anda perhatikan pagi hari, cahaya mulai memancar. Dan jalan orang benar itu seperti, terang seperti itu. Tetapi makin ke siang dan selanjutnya terangnya bersinar akan semakin terang. Sampai dengan rembang tengah hari. Dan itu adalah jalan orang benar. Gitu ya. Mari awasi cara hidup kita, mari kita pastikan bahwa kita menjalani kehidupan kita semakin hari semakin meningkat di hadapan Tuhan. Tingkatkan kerinduan kita, tingkatkan pengenalan kita kepada Tuhan. Mari semakin hari kita semakin mengenal Tuhan, semakin hari kita semakin mengandalkan Tuhan, semakin hari kita semakin bergantung pada Tuhan, dan semakin hari kita semakin menjadikan Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi sesuatu hal bagaimana kita mengakhirinya dengan maksimal seperti yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan Anda dan saya. That's all. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.